membahas tentang keutamaan bersedekah. Namun insya Allah untuk lanjutannya masih ada beberapa hadis yang berkaitan tentang keutamaan bersedekah akan kita sampaikan setelah mengulas tema yang sudah disampaikan tadi, yaitu tips meredam amarah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kajian ini dengan membaca kembali firman Allah Quran surah Al-Imran ayat 134, yaitu sifat yang kedua, sifat yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Sifat yang pertama kan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, dia yang bersedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Artinya tidak pelit. Orang tidak pelit itu jaminan di surga. Sifat yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, dia yang mampu meredam amarah, dia yang mampu menahan emosinya. Ternyata hadirin sekalian, menahan emosi, menahan amarah itu adalah akhlak yang mulia dan dijamin surga mereka yang bisa menahan amarahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, orang yang suka marah itu, saya ulang ya, orang yang suka marah itu akhlaknya tercela. Orang jelek itu yang suka marah-marah, buruk. Meskipun kita temukan sebagian orang itu bangga dengan suka marah. Sebagian orang mengatakan begini, memang saya begini, suka marah. Memang saya orangnya temperamen, dari dulu memang begini, tidak ramah sama orang. Kita katakan ente bahlul ya. Ente bahlul. Kenapa sifat tercela dibanggakan? Orang suka marah itu jelek, akhlak yang buruk. Kenapa dibangga-banggakan? Oleh karenanya, orang yang bisa menahan marah, yang bisa meredam emosinya, itu balasannya surga. Balasannya surga. Makanya ini dalil bahwasanya akhlak itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang penting dalam agama kita. Ya, sesuatu yang penting dalam agama kita. Dan kalau tidak penting, kenapa Allah sampai menjamin surga bagi mereka yang akhlaknya bagus? Termasuk ini, mampu meredam emosi. Apakah terdengar sepele menahan emosi itu Pak? Ya terdengar sepele ya, kayak hal yang remeh. Tapi ternyata pada aplikasinya susah meredam amarah ini. Makanya balasannya surga. Dan terlalu banyak dalil yang datang dari Nabi yang menyebutkan keutamaan orang yang bisa menahan emosinya. Kita akan sebutkan. Satu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Coba saya konekkan dulu dengan pensilnya tadi. Ya. Hadis dari Abu Hurairah, kata beliau, anna rajulan, ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi. Lalu orang tersebut mengatakan, ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Jadi orang ini minta wasiat, petua dari Nabi. Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan marah. Maka ini sahabat, dia kurang puas dengan jawabannya Nabi. Seakan-akan, kok itu wasiatnya kayaknya gampang sekali kalau jangan marah. Sehingga dia pun mengulangi, aus ini ya Rasulullah, kasih wasiat. Jadi dia tidak percaya dengan jawabannya Nabi. Jawabannya Nabi tidak berubah. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulangi lagi sampai ketiga kali, ya Rasulullah ausini, berikan saya wasiat. Nabi jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Berarti jangan marah ini perkara yang hebat, perkara yang agung. Dalam hadis yang lain, datang sahabat yang lain bertanya kepada Nabi. Semoga sudah ini aktif. Ayat, alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, ja'a rajulun, datang seorang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya amalan, yudkhulunil jannah, yang bisa masukkan saya ke surga, wala tukfir alayya, tapi jangan banyak-banyak.
Jadi dia mau masuk surga, tetapi jangan banyak-banyak amalannya. Dia mau amalan yang praktis, ringan, gampang. Jangan banyak-banyak. Karena begini Pak, kita tahu orang yang beramal soleh banyak pasti masuk surga. Banyak tahajudnya, banyak puasanya, kemudian banyak sholat sunnahnya, banyak sedekahnya, bermacam-macam ibadah dia lakukan. Insya Allah itu akan membawanya ke surga. Tapi ini sahabat dia bilang, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa masukkan saya ke surga, tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja. Apa jawabannya Pak? La taghdab, jangan marah. Berarti jangan marah ini memasukkan orang ke surga. Perkara yang hebat. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat yang sama, kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kau masuk surga, kata Nabi. Jangan marah, kamu masuk surga. Kemudian datang lagi sahabat yang ketiga, yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bertanya, ya Rasulullah, madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, tunjukkan saya sesuatu yang bisa menjauhkan saya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Abdullah bin Amr, dia minta agar Allah itu tidak memurkainya. Apa amalannya? Jawabannya Nabi, la taghdab, jangan marah. Luar biasa Pak. Perhatikan tiga sahabat ini, sahabat yang berbeda. Yang pertama minta wasiat sampai 3 kali. Jawabannya, jangan marah. Yang kedua minta amalan yang sedikit tapi bisa masukkan ke surga. Jangan marah, jawabannya Nabi. Dan yang ketiga minta amalan yang bisa melindunginya dari kemurkaan Allah. Jawabannya Nabi, jangan marah. Berarti Pak, jangan marah ini sebenarnya adalah ewajantahan dari doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maknanya itu? Kita minta kebaikan di akhirat kan surga, dan dilindungi dari azab neraka. Dan semua ini bisa kita raih dengan jangan marah. Luar biasa. Jangan marah. Makanya Pak, itu tadi sahabat pertama yang meminta kepada Nabi 3 kali wasiat dan jawabannya sama. Dia pun merenung, kenapa bisa jawabannya Nabi itu jangan marah 3 kali. Nah, kita bacakan apa komentarnya. Kata beliau, fafakartu, maka saya pun merenung, berpikir. Hina qala Rasulullah maqal, ketika beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Kata beliau, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata marah itu mengumpulkan keburukan semuanya. Ternyata marah mengumpulkan semua keburukan. Jadi marah itu menimbulkan banyak masalah Pak. Dan ini betul, betapa banyak pertumpahan darah terjadi diawali dari marah. Pembunuhan, ya, orang tua walauzubillah mungkin bunuh anaknya. Saya dengar ada berita seorang bapak ya sakit telinganya dengar anaknya menangis terus. Karena dia marah, karena dengar anaknya menangis terus tidak bisa berhenti, dia ambil anak, dia lempar, langsung mati anaknya, bayinya. Pada saat itu juga, gara-gara apa? Marah Pak. Betapa banyak perceraian terjadi gara-gara marah, emosi. Makanya belum pernah datang ke saya, tapi saya ceritakan kisah ustadz saya. Kata ustadz saya, ya, betapa banyak ya, laki-laki datang kepada beliau itu bertanya, Ustadz, saya menceraikan istri saya. Ditanya kenapa? Karena saya emosi Ustadz. Apakah ada jalan keluar? Tidak ada. Menyesal akhirnya. Ya, saya mau kembali ke istri saya. Ya, kata ustadz saya, tidak pernah datang laki-laki kepada dia menceraikan istrinya dalam kondisi bahagia. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah ceraikan istri saya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Tidak ada. Kebanyakan yang beliau dapati, suami istri itu cerai diawali dari marah. Ya. Makanya Pak, saya katakan sekali lagi, itu marah sumber dari banyak masalah. Dan ketika saya bicara masalah marah ini, sering saya bawakan ceritanya, tidak apa-apa ini kita sebut nama saja, si Sambo ini ya. Ini sering saya jadikan contoh, terlepas dari agamanya, terlepas dari kontroversi yang dia lakukan, tapi bisa kita ambil hikmah dari kisah si Sambo ini. Sambo ini Pak, dia ini polisi, jabatannya tinggi, kemudian dekat sama penguasa pada saat itu.
Lalu Sambo ini mendapati istrinya main serong sama bawahannya. Dia dapati langsung. Dan ketika dia dapati, dia marah. Wajar ya, suami dapat istrinya bermain serong dengan laki-laki lain, marah, emosi. Tetapi dia tidak bisa tahan amarahnya. Dia lampiaskan, ambil pistol, dor di tempat. Maka matilah bawahannya ini. Apa yang terjadi pas setelah itu? Gara-gara dia tidak bisa redam amarahnya. 1, dia di penjara. 2, hancur jabatannya. 3, hartanya banyak habis. 4, jelek namanya. Dan tidak merubah keadaan istrinya. Marah tidak marah, istrinya tetap sudah bermain serong sama laki-laki yang lain. Makanya Pak, hancur semua karir dari Sambo ini. Bayangkan Pak, kalau saya Sambo itu ketika melihat istrinya sedang bermain, wajar marah, tapi dia bisa merenap dulu. Maka dia berpikir tenang, kan dia bisa laporkan itu laki-laki ke polisi. Mungkin dia biasa bayar polisinya, hukum seberat-beratnya ini laki-laki. Dan mungkin Sambo bisa cari wanita lain. Kan kamu sudah dipakai sama orang lain, masih banyak perempuan lain. Karirnya selamat, hartanya masih banyak. Tapi gara-gara marah, maka muncullah banyak masalah. Makanya betul Pak, kata sahabat ini, kenapa ya Nabi ketika dimintai wasiat dia banyak, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Fafakartu, saya pun sadar ternyata marah itu mengumpulkan semua keburukan. Mengumpulkan segala keburukan. Makanya sekalian ya, sekali lagi, orang yang bisa meredam amarahnya, tidak suka marah-marah, tidak temperamen, bisa menahan emosinya ya, maka dia orang yang hebat dan balasannya surga. Baik. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita sedang marah, sedang emosi, apa yang harus kita lakukan? Karena marah itu tidak bisa kita hilangkan ya. Marah itu potensi yang ada dalam diri kita. Sebagaimana orang bahagia, bisa ketawa, bisa sedih, marah pun begitu. Nggak bisa kita buang sifat marah itu. Lantas kalau kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, Nabi itu mengajarkan resepnya. Supaya ketika kita marah, marah tersebut bisa pergi, bisa kita redam, dan tidak timbul masalah-masalah yang lain. Yang pertama Bapak sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, tatkala sedang marah, maka kita mengucapkan kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz. Bagaimana kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dalilnya? Kita baca sama-sama. Dari sahabat Sulaiman bin Sort. Kata beliau, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suatu ketika duduk sama Nabi. Wa rajulani yastabban. Ternyata di depan kami ada dua laki-laki yang sedang bertengkar. Tapi bertengkarnya ini tidak sampai pukul memukul. Masih bicara kotor ya. Mungkin kalau bahasa kita anjing kau ya, begitu mungkin ya, masih mengumpat antara satu sama lain. Belum main fisik. Itu yastaban, saling mengejek. Fa ahaduhu ma ihmar wajhuhu, dan salah seorang dari mereka berdua itu wajahnya sudah merah. Marah sekali. Wa antafakhat audajuhu, dan kelihatan urat lehernya. Maka Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi melihat dua orang ini sedang bertengkar, saya tahu sebuah kalimat yang apabila mereka ucapkan ini kalimat, maka akan hilang apa yang sedang dia rasakan. Artinya amarahnya itu akan pergi. Apa kata Nabi? Law qala, kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Zahaba anhu ma yajid, maka akan hilang amarahnya. Akan hilang amarahnya. Dan iya Pak, itu kan kalau orang marah, sebenarnya dari siapa itu marah? Dari godaan setan. Maka kita minta kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan tersebut. Dan jangan kiremehkan bacaan ta'awudz ini. Sekali lagi, jangan kiremehkan. Kenapa sebenarnya begitu Bapak Ibu? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa selamat dari godaan perempuan yang cantik jelita, bertubuh semok, memiliki jabatan. Semua hal yang ada pada perempuan tersebut yang diinginkan oleh laki-laki ada semua di situ. Dan itu terjadi di ruangan yang tertutup.
Kata Allah, wa ghallaqatil abawab. Itu perempuan dia tutup semua pintu-pintu, jendela-jendela, tinggal berdua. Bahkan disebutkan dalam tafsirnya, itu si perempuan itu sudah telanjang bulat. Lalu yang menggoda siapa? Perempuan itu. Bukan Yusuf yang menggoda, tidak, perempuan yang menggoda. Kira-kira Pak Tabe, kita sebagai laki-laki biasa dalam kondisi seperti itu, dan Nabi Yusuf sedang ada di panas-panasnya sebagai seorang pemuda. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Yusuf, Pak, bukan karena dia Nabi, bukan karena kesolehannya, bukan karena ilmu yang dia miliki, tetapi dia diselamatkan karena membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana ayatnya? Qala ma'adzallah. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, tidak bisa kita pungkiri, kita bisa melihat berita hari ini. Betapa banyak kiai tahu agama, ustaz, walauzubillah, tahu agama tapi dia cabuli santrinya. Kurang apa lagi? Baca ayat Quran, hafal Quran. Kenapa? Karena mungkin dia tidak minta pertolongan dari Allah SWT. Makanya, Pak, kalau kita sedang marah sama istri, marah sama suami, atau marah kepada siapapun, ingat Ki, supaya hilang itu emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan hilang amarah insyaallah. Seulangnya betapa banyak masalah perceraian, pertikaian, pertumpahan darah terjadi gara-gara marah. Maka tatkala seorang mendapati dirinya atau orang lain sedang marah, baca kita aus. Kan orang biasa bilang nyebut ya. Apa tuh nyebut ya? Nyebut apa ya? Yang Nabi ajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di tanah suci, Pak, di Arab Saudi, kalau orang bertengkar itu, dan sering bertengkar ya, antara supir dengan polisi ya. Tapi hebatnya di Arab Saudi itu, di tanah suci, kalau mereka bertengkar tidak sampai fisik, cuma sampai mulut saja. Meskipun kecelakaan ya, terjadi kecelakaan, tabrakan, itu yang punya mobil cuma mulut saja, tidak sampai memukul. Karena kalau sampai memukul, lebih ribet masalahnya. Karena ada hukum kisos di sana, bahaya. Makanya cuma sampai mulut. Nah, kalau mereka sudah bertengkar, cara mereka untuk memberitahu orang agar meredam amarahnya, dia bilang begini, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Tahu apa artinya? Baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak tahu apa dalilnya, tapi yang dari Nabi itu bertawuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ibundaku, kalau mungkin kita sedang marah-marah kepada anak ya, anak kita nakal dan sebagainya, supaya tidak terjadi masalah yang lebih rumit, redam amarah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini trik pertama. Trik yang kedua yang Nabi ajarkan, apabila seorang sedang marah agar bisa hilang amarah tersebut, Nabi mengajarkan kita untuk berwudu. Kata Nabi ya, innal ghadaba minasyaiton wa innama syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ini hadis. Amarah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api itu dipadamkan menggunakan air. Maka idza ghadiba ahadukum, kalau kalian sedang marah, ambillah wudu. Makanya sekalian ya, ini sekali lagi yang paling sering terjadi, cekcok di antara suami istri ya. Kalau sedang memuncak ya, maka coba ambillah wudu, tenangkan diri ya. Ademkan kepala, karena kan sedang panas itu ya, kepala itu ya. Dan hati-hati kalau sedang marah dan tidak terkontrol, bisa keluar kata-kata yang akhirnya menyesal kalau itu telah dikeluarkan. Makanya kata Nabi berwudu, tapi tentunya dengan wudu yang syar'i. Diawali dengan bismillah, sunnah-sunnah wudu dilakukan 3 kali setiap anggota wudu. Kita sempurnakan dulu dengan baik, maka insya Allah itu akan meredam amarah. Karena marah dari setan dari api, dan api dipadamkan menggunakan air. Maka kalau marah kita berwudu. Ini tips yang kedua. Tips yang selanjutnya, yang ketiga, yang Nabi ajarkan apabila seorang sedang marah. Ya, kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau kalian sedang marah dan posisinya sedang berdiri, lagi marah baru berdiri, maka duduklah.
Fa idza dhaba anhul ghadab, kalau seandainya ketika duduk sudah hilang amarahnya, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau belum, falyattaji, baring, tidur. Jadi kalau orang marah, Pak, kan biasa kalau orang marah, duduk mikir dulu, kasih sedang dulu derita. Ya, betul, itu trik dari Nabi. Para ulama membahas, kenapa Pak orang kalau marah itu dilarang berdiri atau dianjurkan duduk? Karena kalau orang marah dalam keadaan berdiri, banyak hal bisa dia lakukan. Dia bisa pukul orang di depannya, mungkin dia bisa sikut ya yang sedang tahan atau kalau dia bawa pisau, dia bisa ambil pisaunya, bisa tikam orang di depannya. Atau kalau dia bawa pistol, langsung dia dor. Makanya kalau dia disuruh duduk, maka dia susah untuk memukul ya, susah mungkin dia ambil benda-benda tajam yang ada di sekitarnya. Lebih terkontrol kalau dia duduk. Tapi kalau dia berdiri, bisa lempar piring, bisa tampar istrinya. Makanya kalau sedang marah, duduk. Ternyata sudah dikasih duduk, masih marah, masih emosi, suruh baring, agar dia ingat bahwa dia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, agar hilang rasa sombongnya. Karena orang itu marah, Pak, salah satu sebabnya karena sombong, angkuh, makanya dia suka marah. Makanya dikasih ingat, kau dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan kalau sudah hilang rasa sombong, insya Allah amarah pun akan pergi. Amarah akan pergi. Dan trik yang ketiga ini adalah trik yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika sedang cekcok sama istrinya. Siapa istrinya Ali, Pak? Siapa namanya? Fatimah. Berarti Ali itu menantunya Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib suatu ketika itu cekcok sama istrinya Fatimah. Dan ya ketika itu Nabi SAW mengunjungi rumahnya anaknya Fatimah dan Ali di siang hari. Waktu di mana kemungkinan besar itu suami sedang ada di rumah karena siang-siang. Jadi dulu tuh kan orang pagi bekerja ya. Kemudian siang pulang, menjelang sore biasa istirahat. Sudah selesai kerja. Nah, Nabi berkunjung di waktu siang karena kemungkinan besar akan menemui anak dengan menantunya di sana. Tapi ternyata sedang terjadi masalah. Maka Nabi pun datang ke rumahnya Fatimah, mengetuk pintu. Ternyata yang buka pintu itu anaknya Fatimah. Biasanya di jam begitu, kalau Nabi datang mengetuk pintu, yang buka itu suaminya Ali. Tapi kenapa Fatimah yang membuka? Maka Nabi punya firasat, ada masalah ini. Sedang tidak baik sama suaminya. Maka Bapak Ibu luar biasanya, Nabi SAW berusaha mencari solusi, jalan keluar atau mendinginkan suasana dengan melontarkan pertanyaan yang luar biasa kepada Fatimah. Apa kata Nabi? Aina ibnu ammika? Mana saudaramu? Ibnu ammi itu kalau bahasa Arab sebenarnya artinya sepupu, Pak. Artinya sepupu, ibnu ammi itu sepupu. Kan Nabi dengan Ali kan sepupu satu kali. Karena bapaknya Ali Abu Thalib dengan bapaknya Nabi Abdullah itu kan saudara kandung. Jadi Ali dengan Nabi itu sepupu satu kali. Nah, ketika Nabi ngomong kepada Fatimah, Aina ibnu ammika, sebenarnya arti itu sepupu, tapi bisa juga diartikan saudara. Jadi Fatimah itu ingin diingatkan bahwasanya itu Ali sepupunya bapakmu. Jadi Nabi tidak mengatakan mana suamimu, aina zaujuki, tapi Nabi mengatakan mana saudaramu, mana sepupumu. Seakan-akan Nabi mengatakan, wahai anakku Fatimah, itu suamimu, bukan orang lain, sepupuku, kerabatmu. Jangan sampai engkau pisah gara-gara itu, gara-gara hal yang sepele. Dia bukan orang lain, itu masih kerabatmu. Dia punya hak lain selain dari suamimu. Dia masih sepupu, masih saudaramu. Maka jaga baik-baik rumah tanggamu. Itu mungkin kalau pakai bahasa lebih mendalam ya, makna dari pesannya Nabi itu. Apa kata Fatimah? Kata Fatimah, ya Rasulullah, ya Abi, kana baini wa bainahu syai'. Sedang ada masalah antara saya dengan beliau. Fa kharaja mughadaban. Maka dia pun keluar dari rumah dalam kondisi marah. Keluar dari kondisi marah.
Tapi Pak, hebatnya Ali, ketika dia marah, dia pergi ke Masjid Nabawi. Lalu dia baring sampai tertidur di Masjid Nabawi. Karena orang kalau sedang marah, itu setan berkumpul di kepalanya. Kata setan, sudah, kau masih muda ya, masih gagah mukamu, masih banyak yang suka. Itu yang di rumah. Ganti saja, wa'udzubillah ya. Masih bisa ditambah dan sebagainya. Banyak setan berkumpul. Makanya Ali memilih masjid untuk tempat berteduh, bernaung, ya, menenangkan diri. Ya. Dan dia akhirnya tertidur di Masjid Nabawi. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW akhirnya mencari Ali di masjid. Dan Nabi tahu Ali itu ke masjid, ya. Bukan pergi ke pasar, ya, bertemu sama teman-temannya, akhirnya gosip, ya. Akhirnya teman-temannya ngompori. Terkadang ada teman-teman yang kurang bagus juga, dia kompor, ya sudah, itu sudah tua istrimu, mau expire, ya, ganti saja. Walauzubillah, ya. Tapi Ali pergi ke masjid dan Nabi mencari Ali di masjid. Lalu mendapati Ali sedang tertidur dan ada debu menutupi punggung Ali. Saking lamanya tertidur di Masjid Nabawi. Lalu apa kata Nabi? Kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai laki-laki yang sedang ditutupi debu. Kum ya Aba Turab. Ali ketika mendengarkan usapan Nabi dan mendengarkan panggilan Abu Turab, langsung hilang amarahnya, bangun, langsung pulang ke rumah, masalah selesai. Masya Allah. Ya. Nabi tidak mengatakan, kenapa kau di sini? Itu rumahmu di sana, ada masalah, kenapa kau tidur di sini? Tidak. Tapi Nabi dengan kelembutannya mengusap Ali, membersihkan debu di atas badannya. Kum ya Abu Turab. Ali pun tenang, pulang ke rumah, masalah selesai. Nabi tidak minta perincian. Apakah sebenarnya terjadi? Apa masalahmu sama Fatim? Tidak. Karena terkadang Pak, masalah bisa selesai tanpa perincian. Tidak usah digali-gali. Kalau mungkin digali semakin rumit atau malah menimbulkan masalah yang sudah mau selesai. Maka Nabi tidak tanya apa yang terjadi, sebenarnya apa masalah. Tidak. Nabi hanya bangunkan dengan lembut, masalah selesai. Dan Masya Allahnya Ali ini Pak, ketika dipanggil dengan Abu Turab, dia sangat senang. Padahal itu Ali kunyahnya Abul Hasan, ya. Siapa? Abul Hasan, karena anak pertamanya Ali itu Hasan. Jadi Abu Hasan, bapaknya Hasan. Itu harusnya kunyahnya. Tetapi dia lebih bahagia kalau dipanggil Abu Turab. Kenapa? Karena ketika dipanggil Abu Turab, dia ingat sama mertuanya yang begitu lembut. Yang ketika terjadi masalah antara dia dengan istrinya, dia tidak bela Fatimah, dia tidak bela anaknya, tetapi menyelesaikan masalah dengan ketenangan. Makanya sekalian ya, sekali lagi para suami, karena saya juga sebagai seorang suami, kalau sedang dimarahi sama istri, tidur. Kalau masih ngomel-ngomel, tutup telinga sama bantal, ya. Kenapa? Karena kalau kita berdiri, akhirnya itu emosi bisa meluap, akhirnya kita bisa melakukan fisik, walauzubillah, kita berlindung dari hal yang seperti itu. Makanya ya, tidur, lalu kita menenangkan diri, dan jangan lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini trik yang ketiga. Kemudian di antara trik yang Nabi ajarkan agar seorang mana pensil? Trik yang selanjutnya yang Nabi ajarkan, ya, agar seorang bisa meredam amarahnya. Nah ini Bapak sekalian ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang prestasi terhebat setan ketika berhasil memisahkan antara pasangan, ya. Nah, ini diantara dalilnya, kita bacakan saja mengambil faedah. Inna iblisa, sesungguhnya iblis, habis ini. Sesungguhnya iblis yad'u arsyahu 'alal ma, itu menaruh arsy-nya di atas air. Tsumma yab'al sarayah, lalu iblis itu mengirim bala tentaranya. Fa adanahu minhu manzilatan a'dhamahum fitnatan. Dan itu iblis Pak, setan ya, tapi ketuanya, pimpinannya,
Jadi iblis itu sebutan ya, sebutan untuk pembina setan. Nah, maka kata Nabi, setan yang paling dekat dengan iblis, dia pula lah yang paling besar godaannya. Ya, kemudian yaji'u ahaduhum, maka ada salah seorang setan datang kepada iblis, fayaqul, dan dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, setelah berhasil menggoda manusia dengan ini. Katakanlah sesudah berhasil menggoda dia menjudi, mencuri, ya, maksiat yang lain. Apa kata iblis? Kata iblis ya di sini, ya, kata iblis, ma sana'ta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Kau belum melakukan apa-apa. Itu yang kau lakukan kecil, tidak ada hebatnya. Wa yaji'u ahaduhum, lalu datang lagi setan yang lain melapor. Apa kata dia? Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa bain ahlihi. Saya terus menggoda mereka berdua sampai akhirnya berpisah. Lalu apa kata iblis kepada setan ini? Fayudanihi minhu, iblis pun mendekati anak buahnya, wa yaqul, dan dia katakan, ni'ma anta, kau setan yang paling hebat, kau setan yang paling hebat. Luar biasa. Jadi kita berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk, dan tentunya agar kita terhindar dari amarah dan hal-hal yang terjadi ketika amarah itu tidak kita redam. Kemudian Bapak sekalian, kita lanjut. Di antara tips dan trik dari Nabi SAW agar seorang itu bisa meredam amarahnya, agar dia diam. Kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, diam, jangan bicara, diam. Sampai 3 kali ya. Nabi ulang sampai 3 kali. Ini dia. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. 3 kali. Kalau kau marah, diam. Jangan dengarkan sebagian perkataan ahli psikolog yang mengatakan kalau marah tumpahkan amarah tersebut. Salah itu. Karena marah itu bagaikan api dalam sekam. Kalau dia dibiarkan, dia meledak. Makanya diredam kalau kita sedang marah. Di antara cara meredamnya dengan diam, jangan bicara. Jadi kalau istri ngomel-ngomel, diam ya. Jangan marah. Bahaya kalau disuruh bicara terus, melebar kemana-mana. Diam. Kalau masih bicara, kasih gula-gula ya, supaya diam ya. Atau belikan emas ya, langsung pasti diam ya. Kasih uang ya, supaya diam ya. Makanya Pak, itu dalam syariat hakim, dia tidak boleh memutuskan perkara kalau sedang marah, tidak boleh. Karena jangan sampai dia ngomongnya macam-macam. Bahkan ustadz pun kalau sedang marah tidak boleh berfatwa. Jangan sampai dia ngawur dengan fatwanya. Makanya kalau sedang marah, diam, agar supaya bisa selamat. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, di antara trik dari Nabi. Kita ulang yang pertama tadi, membaca ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kita disuruh berwudu. Yang ketiga disuruh duduk. Kalau sudah duduk belum pergi, kita disuruh berbaring tidur. Yang keempat, kita diminta untuk diam, jangan bicara ketika sedang marah. Yang terakhir, di antara cara agar kita bisa meredam amarah, kita ingat akan ganjaran-ganjaran yang Allah berikan bagi yang bisa meredam amarahnya. Ingat Pak, ayatnya Allah, wal kadhiminal ghaiz. Orang yang meredam amarah masuk surga. Jadi kalau kita sedang marah, ingat Allah berfirman, wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu yang dijamin surga, dia yang bisa menahan amarahnya. Dia tidak luapkan, dia tidak keluarkan, dia redam, dia tahan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini orang yang hebat ya, karena tidak gampang meredam amarah ini. Itu amarah kalau sudah memuncak, sulit untuk ditahan. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu ma yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat bukan yang besar ototnya, yang bisa angkat barbel ya, yang bisa menang berkelahi. Itu bukan orang yang hebat. Kata Nabi, orang yang hebat yang mampu meredam emosinya ketika sedang memuncak. Dia orang yang hebat. Bukan yang menang panco, bukan yang menang berkelahi, tidak ada. Yang bisa menahan emosinya.
Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa meredam amarah, nanti di hari akhirat dia akan dimuliakan. Kita baca hadisnya. Semoga sudah terisi baterainya, karena habis baterainya, alhamdulillah. Ya. Kata Nabi SAW, ini hadis yang menakjubkan, hadis dari Abu Daud. Ya. Kata Nabi, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa menahan emosinya, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Beda Pak, ada orang dia tidak bisa lampiaskan amarahnya. Kenapa? Karena mungkin yang ada di hadapannya itu lebih besar badannya daripada dia, atau mungkin bosnya, jadi dia tidak bisa lampiaskan. Dia marah tapi dia tidak bisa lampiaskan. Tapi ada orang dia bisa keluarkan amarahnya, tapi kata Nabi, siapa yang bisa tahan padahal dia bisa lampiaskan, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, maka nanti di hari akhirat dia akan dipanggil di depan khalayak. Allah pamerkan dia, Allah angkat derajat, Allah muliakan dia. Lalu kata Nabi, hatta yukhayyirahu minal huril aini masya'a, lalu dia akan disuruh pilih bidadari mana saja yang dia mau ambil. Berarti ini dalil Pak, bidadari itu banyak modelnya. Tidak hanya satu spek ya, ada spek A, spek B, spek C ya. Kenapa? Karena di sini kata Nabi, dia disuruh memilih bidadari yang dia sukai. Jangan tak bidadari satu model, satu wajah di semua, mukanya, matanya sipit semenda, bermacam, ada matanya yang sipit, ada bolak matanya ya, macam-macam. Ternyata orang yang meredam amarah akan disuruh pilih bidadari yang dia inginkan. Makanya bagi para bapak-bapak, orang tuaku, ayahanda, termasuk diri kami pribadi, kalau sedang diomeli istri, dia mikir sambil senyum-senyum. Mungkin istri mengatakan, kenapa kau dimarahi baru senyum-senyum? Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa orang dimarahi senyum-senyum? Jawab mikir, iya karena kemarin barusan ikut kajian, kata Nabi, siapa yang bisa menahan amarahnya akan disuruh pilih bidadari yang mana yang dia sukai. Mungkin istri bilang, jadi kau lebih pilih bidadari pada saya. Ya, nanti di hari kiamat baru kita lihat nanti ya. Semoga kau jadi bidadari di surga nanti sama-sama dengan saya insyaAllah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sedang marah, ingat ini, siapa bisa menahan amarah, surga. Dan sekali lagi, jangan bangga dengan sifat suka marah. Jangan bangga. Itu sifat tercela, sifat buruk yang suka marah itu. Gampang marah, temperamen orang ya. Tidak bagus. Makanya orang yang bisa menahan amarahnya, balasannya surga. Dan ingat Pak kalimat ini, kata seorang salaf, innal ghadaba awwalahu junun wa akhirahu nadam. Marah itu awalnya kegilaan dan akhirnya penyesalan. Seulang, marah itu awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan. Maksudnya, kalau mau lihat orang gila, lihat nih orang yang marah. Sembarang dia bilang, ya. Keluar kata-kata kotor, ya. Kemudian keluar nama-nama hewan dari mulutnya, kan seperti orang gila. Dan akhirnya akan menyesal. Coba kalau mungkin kita wawancarai Sambo, pasti menyesal. Seandainya dulu itu ya, saya tidak tembak itu mungkin dia bisa selamat ya. Tidak berubah keadaan Pak. Marah tidak marah, kalau sudah terjadi, mau apa lagi? Contoh, tabe, kita sedang bawa mobil, diserempet mobil tak sama motor. Marah emosi? Ya pasti emosi, manusia biasa. Tapi kita redam, sudah. Mau marah tidak marah, sudah lecet. Apakah bisa dengan tidak marah atau dengan marah bisa dikasih kembali waktu? Tidak bisa. Sudah terjadi. Maka kita sampaikan baik-baik, tanggung jawab ya. Atau ambil kunci motornya pelan-pelan sambil senyum ya. Luar biasa ya. Susah ini. Makanya kita berdoa, ya Allah, termasuk diri kami pribadi, agar menjadi orang yang bisa meredam amarah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang di akhir kajian kita, para ulama membahas tentang makna hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Apakah maksudnya jangan marah itu kita hilangkan sifat marah dalam diri kita, atau bagaimana maknanya? Kan tidak mungkin Pak, itu kita hilangkan sifat marah, pasti kita marah. Jadi apa maksudnya Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah? Nah,
Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya Lu'lu' wal Hikam itu menyebutkan dua tafsir makna dari jangan marah. Yang pertama, yang dimaksud Nabi jangan marah adalah engkau hiasi dirimu dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat marah. Contohnya apa? Menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang tidak pelit, dermawan, kemudian menjadi orang yang suka bersedekah, kemudian menjadi orang yang tawadu, tidak sombong. Karena lawannya ini sombong, pelit, pendendam. Ini semua menyebabkan orang suka marah. Makanya maksudnya Pak, la taghdab, jangan marah itu hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan amarah. Tadi saya ulangi, jadi ke orang yang pemaaf, jadi ke orang yang tawadu, jadi ke orang yang dermawan. Nah, kalau begini insya Allah hilang itu sifat amarah. Saya kasih contoh Pak, orang sombong. Itu orang sombong gampang marah. Kenapa? Karena dia merasa punya kekuatan. Coba tanyakan, ya, anak yang orang tuanya itu punya jabatan, mungkin anak jenderal, mungkin anak bupati, mungkin anak wali kota. Lantas dia sombong, dia gampang marah, ya kan? Sombong, tidak dihormati, tidak disapa, marah. Kenapa? Karena dia sombong, karena dia ada kekuatannya. Bapak saya jenderal, bapak saya pejabat. Nah, supaya bisa kita hindar dari amarah, mengikuti sabdanya Nabi, maka jadilah pribadi yang tawadu. Luar biasa buat tawadu itu ya. Tawadu itu apa ya? Merendahkan dirinya ya. Jadi orang yang tawadu ya. Kemudian contoh yang lain, pelit. Itu orang pelit gampang marah. Kalau istrinya tidak sengaja jatuhkan gelas di rumah ya, karena suaminya pelit, marah. Kenapa kau jatuhkan itu gelas? Kau tidak tahu ini harganya gelas berapa? Kata istrinya 10.000 mas. Biar lagi 10.000, tetap uang 10.000 ya. Kenapa? Ya, hanya 10.000 akhirnya jadi masalah. Tapi coba kalau seandainya dia tidak pelit, dia bisa katakan qadarullah ya. Nanti kita cari gelas yang lain. Atau mungkin istri tidak sengaja jatuhkan HP-nya, barang-barang mahal ya. Orang yang tidak pelit mudah keluar dari mulutnya qadarullah ya. Sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Beda kalau dia sengaja ya, kita harus tegas supaya tidak diulangi. Atau anak-anak kita marahi, itu kita marahi bukan marah ya, kita tegas kepada dia ya, kita tegas. Dan kalau kita tegas kepada anak, jangan berlebihan sampai pukul ya, jewer, tidak. Kita ajar dia. Itu marah yang masih ditolerir ya. Makanya Pak, tafsir yang kedua makna dari la taghdab ini adalah kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jangan marah artinya adalah jangan melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi orang marah. Tadi Bapak Ibu para orang tua kami saya tanya itu kalau orang marah apa yang akan dia lakukan? Kalau orang marah ya, 1, bicara kotor. 2, keluar nama-nama hewan. 3, mengumpat. Apalagi orang yang marah itu bisa memukul. Apalagi kalau orang marah bisa banyak maksiat. Nah, maksudnya la taghdab, jangan marah, jangan kelakuan ini, mengumpat, baku bombe, yang akhirnya sudah saya putuskan silaturahmi dengan kau. Pokoknya saya tidak boleh lihat lagi mukamu. Ini kan gara-gara marah ya. Nah, jangan lakukan itu. Karena yang namanya manusia pasti ada potensi untuk marah. Nah, inilah makna dari la taghdab, jangan marah ya. Inilah Bapak sekalian di antara hal yang mesti kita ketahui. Dan Ibnu Mubarak itu pernah ditanya. Ibnu Mubarak ini seorang ulama zuhud di zamannya. Dia pernah ditanya tentang sebuah kalimat yang mengumpulkan semua akhlak mulia. Saya ulang Pak. Dia ditanya tentang satu kalimat yang bisa mengumpulkan semua akhlak mulia. Apa jawaban Ibnu Mubarak? La taghdab, jangan marah. Luar biasa. Itu Pak, kalau orang diberikan sifat tidak mudah marah, bahagia hidupnya Pak. Bahagia hidupnya. Karena apa yang terjadi qadarullah, sudah Allah tetapkan. Marah tidak mengubah kondisi. Itu di dunia.
belum di akhirat dia akan mendapatkan balasan surga. Tidak pada tidur dik ini? Ada suaranya. Ya, Bapak sekalian, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan ya? Iya, Bapak. Tabe. Ya, saya dengar juga Pak. Saya dengar. Ya. Saya dosen fakultas teknik. Iya, Pak Doktor. Tahun 2001 teknik dibakar. Berkelahi antara teknik dan bahasa. Ini adalah teknik orang punya semua. Bagaimana cara kami dosen tidak marah, teknik dan anak kurang ajar semua. Bayangkan harus dibakar Pak. Iya. Satu. Kemudian tahun 2010 dua teknik meninggal di Barani Pak. Barani. Bagaimana kita dosen tidak marah? Betul. Dia kenapa kita mau bakar Pak? Kira-kira bagaimana mengatasi? Iya, Masya Allah. Iya. Kita marahnya dalam bentuk menghukum, bukan mencaci, bukan memaki, bukan main hakim sendiri. Panggil polisi supaya memberikan efek jerah. Karena kalau main hakim sendiri kan ada undang-undang yang menjaga kita ya. Coba lihat Sambo ini kurang apa lagi dia ya? Pemimpin di polisi, dekat dengan penguasa, tapi karena main hakim sendiri habis. Maka cara terbaik hukum pakai tadi dipanggil polisi. Kalau perlu ditangkap. Ini yang menjadi provokator. Yang tidak boleh Pak, kita melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi amarah. Pukul sendiri. Kalaupun mau dipukul, nanti biar polisi yang pukul. Menjadi efek jerah karena polisi itu memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan fisik dengan pelaku kejahatan tersebut ya. Supaya karena kalau kita tidak marah repot juga ya, dibiarkan begitu terus, akhirnya tidak ada efek jerah yang diberikan kepada mereka ya. Tapi Pak, sekali lagi kita tegas kepada mereka, kita hukum mereka. Tapi setelah itu, setelah dihukum, mereka mau berubah, akhirnya kita kembali menyambung silaturahmi dengan mereka. Karena tapi Pak, sekali lagi ini nasihat buat kami pribadi, yang kita benci bukan orangnya, tapi yang kita benci adalah sikap dan perbuatannya. Nah, kalau dia sudah berhenti, dia bertaubat, maka sudah kita kembali lagi, kita terima lagi orang-orang tersebut. Saya kira demikian Bapak sekalian. Masih ada 2 menit ya? Belum azan. Ya, ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, masih ada beberapa hadis tentang keutamaan orang yang bersedekah. Ya, tidak apa-apa kita bacakan sambil menunggu waktu azan tiba. Yang belum sempat kita bacakan, itu sedekahkan manfaatnya 2, bisa dirasakan di dunia dan nanti ketika di akhirat. Pekan lalu kita sudah bahas tuntas manfaat sedekah di akhirat. Nah, untuk di dunia itu belum selesai. Poin pertama yang sudah sempat kita singgung, orang yang bersedekah itu manfaat dunia yang akan dia dapatkan, Allah akan bahagiakan dia. Sekali lagi, orang yang bersedekah, Allah akan bahagiakan dia. Kenapa? Orang yang bersedekah, sedekahnya itu akan menjadi pencuci penyakit yang ada di dalam hatinya. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah sedekah dari mereka wahai Rasul. Itu sedekah akan mencuci penyakit yang ada di dalam hatinya. Apa penyakit hati, Pak? Sombong, angkuh, benci, iri. Apa lagi penyakit hati? Ya, takabur. Kalau punya penyakit hati, benci sama orang, atau mungkin orang kita tidak maafkan, supaya hati tak itu bersih, sedekah. Otomatis Pak, tutahhiruhum, sedekah itu akan membersihkan hati. Kalau hati bersih, bahagia insya Allah. Makanya kalau ada orang Pak itu susah hidupnya ya, kayaknya banyak masalahnya, kurang sedekahnya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Supaya hati bersih, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Dan sudah menjadi sunnatullah, siapa yang bahagiakan orang lain, maka Allah akan bahagiakan dia. Bahagiakan orang lain dengan sedekah, dengan bantuan kita, maka Allah pasti akan bahagiakan kita. Allah pasti akan bahagiakan kita.
Hadisnya panjang, tapi karena waktu sudah masuk, tidak apa-apa kita azan saja. InsyaAllah semoga pekan depan Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi inti, kita akan baca lagi hadis-hadis tentang sedekah yang terlalu sayang kalau kita tidak baca bersama-sama. Ya. Sekian demikian Bapak sekalian, para orang tua kami, semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar, untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan balasan yang berlipat ganda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.